Sebenarnya Islam untuk sampai ke penjuru dunia tidak butuh kita. Karena ada sekelompok suku yang memeluk Islam, percaya kepada Tuhan yang satu tanpa ada seorang dai pun sampai ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Burhanan min rabbikum. Setiap kebenaran yang diturunkan Allah kepada manusia, yang masuk ke dalam burhan ini adalah al-adillatul aqliyatu wan naqliyatu wal ayatul ufuqiyatu wan nafsiyah. Ya. Ayat-ayat dalil akli, dalil nakli, kemudian ayat yang ada di ufuk pada diri kita sendiri, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang lain, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Bahwa Allah akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesarannya di ufuk. Kita menyaksikan tingginya langit, luasnya langit yang hampir tidak ada ujungnya kalau kita kejar. Ya. Wa fi anfusihim, dalam diri kita, bagaimana kita bernafas, bagaimana kita melihat, bagaimana kita, semuanya merupakan tanda kebesaran Allah. Sehingga sampai di sini saja kita mengambil suatu kesimpulan bahwa sebenarnya Islam untuk sampai ke penjuru dunia tidak butuh kita. Karena ada sekelompok suku yang memeluk Islam, percaya kepada Tuhan yang satu tanpa ada seorang dai pun sampai ke sana. Jadi tugas kita apa? Kita akan sangat beruntung kalau dipilih Allah sebagai bagian dari yang dijadikan perantara sampainya hidayah kepada mereka. Jadi jangan merasa bahwa kita sudah berkorban untuk Allah sehingga Allah butuh kita. Oh, tidak sama sekali. Jangan merasa bahwa kita sudah banyak berkorban untuk Islam, ya, menolong Allah sehingga Allah wajib menolong kita. Oh, tidak begitu. Beruntunglah kalau kita dipilih menjadi perantara. Oh, sampainya Islam ke pelosok ini dengan perantara fulan. Beruntung dijadikan perantara. Tapi jangan merasa kemudian tanpa ada saya tidak sampai Islam ke sana. Ini sudah masuk pada jebakan iblis, namanya talbis iblis, bahaya. Makanya yang dikikis oleh almarhum adalah Said, pertama adalah mengikis apa namanya? Togo. Kalau sampai dia merasa bahwa tanpa dirinya tidak sampai Islam ke sana, itu justru keliru yang sangat jauh. Ya, tapi beruntunglah kalau dijadikan sebagai media untuk sampai Islam kepada mereka. Karena tadi itu, tanpa kita Islam akan tetap ada. Tanpa kita Islam tetap jaya. Tanpa kita Islam sampai kemanapun. Bahkan Allah sudah mengatakan dalam ayat yang lain, ya, andaikan semua orang itu kufur, maka akan diganti dengan sekelompok manusia lebih baik jumlah. Di sini kita diajak untuk merenung, untuk membersihkan hati dari sifat tagut. Nah, kemudian kata Allah, burhanun min rabbikum, ada kalimat min rabbikum. Ini menunjukkan akan kemuliaan burhan itu sendiri yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak mengatakan di sini, Allah tidak mengatakan qad ja'akum burhanun minallah. Tapi Allah mengatakan qad ja'akum burhanun min rabbikum. Kalau dalam kajian tauhid itu ada namanya tauhid rububiyah. Ya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan bahwa yang menurunkan bukti nyata inilah Dia yang mengatur kalian. Nah, ini kalau masuk ke dalam ilmu manajemen itu, kemampuan manajer seseorang itu ya akan dilihat dari segi kemampuan mempengaruhi yang dipimpin, yang mentaati, ya. Karena ini datang dari Rabb yang mengatur, yang mentarbiyah, maka
sebagai kewajiban yang mutarabbi harus taat kepada yang mentarbiyah. Itu Allah Subhanahu wa taala. At-tarbiyah ad-diniyah, at-tarbiyah ad-dunyawiyah. Pendidikan dari sisi agamanya, dunianya. Allah sudah katakan di surah Al-Baqarah. Huwallazi khalaqa, apa itu ayatnya? Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa binaan. Bahkan setelahnya huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Kata jami' ini memberikan satu kesimpulan bahwa dunia ini memang diciptakan untuk manusia, untuk dikelola. Jadi karena Allah memerintahkan mengelola, maka mempelajari ilmu yang dapat membantu kita mengelola dunia itu wajib hukumnya, dan akan memberikan manfaat yang lebih besar. Wa min tarbiyatihi lakum, salah satu bentuk tarbiyahnya Allah kepada manusia, awsala ilaikumul bayyinat, menyampaikan kepada kalian penjelasan-penjelasan, liyahdiyakum biha ila siratal mustaqim wal wusul ila jannatin naim, agar sampai agar dapat petunjuk kepada yang lurus sampai kepada surga yang penuh kenikmatan. Dan kemudian wa anzalna ilaikum nuran mubina. Nurun kata beliau di sini Al-Qur'an. Di awal Allah mengatakan qad ja'akum burhan. Burhan ini lebih umum. Tadi kita katakan masuk pada burhan ini al-adillatul aqliyah, naqliyah, ufuqiyah, nafsiyah. Tapi kemudian secara khusus Allah menyebutkan nuran yang diartikan Al-Qur'anul Azim. Ini sekaligus Allah memberikan penegasan kepada kita pentingnya berpegang teguh kepada nur Al-Quran itu sendiri, karena dalamnya adalah terkandung informasi tentang berita orang terdahulu, hal yang akan datang, kemudian kebaikan, keadilan, petunjuk, kedoliman, hal dilarang sebagainya, lengkap dalam Quran semuanya. Allah cantumkan petunjuk sebagai manusia. Oleh karena itu, satu ayat yang kita lihat cukup pendek ayat ini ya, tapi luar biasa. Ini mana apa yang kita baca malam ini belum seberapa. Kalau kita mau telusuri, kita kembangkan lagi, kita detailkan lagi, maka akan dapat banyak faedah yang tidak terhitung jumlahnya. Mungkin bisa menjadi sebuah buku karangan yang jadi sumber rujukan buat kita semuanya ya. Nah, ini saya kira yang dapat kita bacakan. Saya rangkum dari tafsir Ibn Sa'di, jadi beberapa riwayat yang menjadi penjelas buat ayat yang demikian yang dapat disampaikan. Kembali ke MC.